Bapak Ibu, Saudara Jemaat GPS Yerusalem Baru yang saya cintai dan yang pasti Tuhan sayangi. Saudara, seri pesan pengembalaan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara belajar tentang the broken seal atau meterai yang rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, catatan dari Matius mengakhiri berita Injilnya, yaitu ketika mengakhiri penyaliban yang keji dan Yesus mati, adalah mereka memeterai kubur dan menjaga kubur itu. Injil Matius pasal 27 ayat 65 sampai 66. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu, kubur Yesus itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi ketika Yesus dibaringkan di kubur yang baru itu, saudara, persembahan dari orang kaya, yaitu Yusuf dari Arimatea, kubur itu ditutup oleh batu yang besar. Kurang lebih menurut historis, beratnya 2 ton, saudara. 2000 kilogram. Tidak cukup. Di depan kubur itu, saudara, diberikan sebuah meterai. Dan meterai itu dicap oleh pemerintah Romawi yang berkuasa pada saat itu. Tentu saja, tidak akan pernah ada orang yang berani mengotak-atik sebuah meterai yang dicap oleh pemerintah Romawi. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Sudah dikasihi oleh Tuhan, bahwa mereka memeterai kubur itu tidak cukup memberikan segel atau meterai dengan cap pemerintahan Romawi, tetapi mereka juga memberikan penjaga-penjaga untuk menjaga kubur itu dengan penjagaan yang super ketat. Meterai menunjuk pada siapa penguasa pemilik tanda yang ada pada meterai itu. Jadi isi dari kubur itu sebelum Yesus bangkit berada dalam kekuasaan konspirasi jahat antara pemimpin agama, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama dengan Pilatus yang saat itu menjadi penguasa Romawi. Kita telah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kita belajar dari pengalaman ini dan peristiwa ini, kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah bukan hanya seperti yang kebanyakan kita pahami, bahwa dia bangkit dari kematian dan dari kubur, tetapi juga satu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat.
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Yang kedua, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi yang berikutnya, yang saya ajak saudara belajar tentang ini, bagaimana dengan meterai itu? Kalau batu itu terguling dan malaikat itu duduk di atas batu itu, saudara. Dalam bahasa aslinya sebetulnya bukan terguling, tetapi terlempar. Oleh kuasa kekuatan yang besar, batu itu tidak sekedar berguling, tetapi betul-betul terlempar, saudara. Bagaimana dengan meterai itu? Pasti meterai itu rusak. Maka kali ini kita belajar sebuah tema tentang the broken seal, meterai yang rusak. Ketika kubur Yesus ditutup dengan batu dan dimeteraikan, saudara, pasti itu saya yakin sekali ada intervensi dari kuasa kegelapan. Karena iblis tahu bahwa Yesus harus tetap berada di kubur, supaya Kejadian pasal 3:15, kehancurannya, kuasanya yang sudah lenyap itu, saudara, dengan kebangkitan Yesus, agar tidak terjadi. Maka itu kubur Yesus dimeterai. Paulus menulis betapa mendasarnya kebangkitan Yesus bagi iman kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Inilah sesungguhnya keinginan dari kuasa kegelapan, supaya Kristus tidak dibangkitkan dan percaya kita, iman kita menjadi sia-sia, dan kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, minggu pagi itu, saudara, tidak hanya batu itu terlempar oleh kuasa kebangkitan daripada Yesus, tetapi juga meterai itu rusak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 15, kita sambung ke ayat yang ke-20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dia tidak hanya membawa kerusakan, kematian bagi dirinya dan Hawa istrinya, tetapi juga dia membawa kehancuran, kebinasaan kepada seluruh keturunannya. Jelas di sana dikatakan, sebab sama seperti maut itu datang karena Adam, karena satu orang manusia. Setelah Adam jatuh dalam dosa, kubur-kubur semua manusia sebelum kebangkitan Tuhan Yesus dimeterai oleh iblis, dicap oleh nama penguasa kegelapan, yaitu iblis. Dan seolah-olah dia berkata, yang ada di dalamnya adalah milikku. Karena itu gunanya meterai, saudara, menunjukkan siapa pemilik penguasa dari isi barang itu. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan, sebab demikian juga kebangkitan orang mati itu datang karena satu orang manusia yang namanya Yesus. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
peristiwa terbukanya meterai dan terlemparnya batu yang menutup kubur Yesus memperkuat pengertian ini, saudara. Bahwa kita juga akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apakah lalu ini hanya perspektifnya di masa yang akan mendatang? Ketika kita mati, kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus? Oh, tentu saja tidak, saudara. Memang betul, ketika nanti kita dipanggil oleh Tuhan, dikubur, meterai dalam kuburan kita itu sudah tidak ada lagi. Pasti kita akan dibangkitkan. Tetapi perspektifnya, sudut pandangnya tidak hanya berguna untuk masa yang masih jauh, yaitu ketika kita nanti mati, pasti bangkit. Kata bahwa kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus merupakan penghiburan kita di saat kita masih hidup di dunia ini. Kenapa, saudara? Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, dengar baik-baik. Ini pesan penggembalaan yang sangat penting untuk kita semua. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kata kehidupan itu identik dengan kemenangan-kemenangan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sekalipun saudara masih diam di rumah, bukan berarti saudara berada di dalam sebuah lingkungan yang terancam. Oh, tidak, saudara. Justru ketika kita saat-saat berada di rumah ini, kita diberi kesempatan untuk merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan persekutuan dengan Kristus. Dan saudara, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita tidak ada lagi meterai yang membungkam dinamika hidup saudara sebagai orang percaya. Tidak. Tidak ada yang menghalangi, karena kita sudah mengalami kemenangan. Kita sudah mengalami the broken seal, meterai yang sudah. Maka buat apa kita takut? Pertama-tama terhadap kematian. Yang kedua, buat apa kita merasa terpuruk dan tak berdaya? Kepada jemaat yang kukasihi, mungkin hari-hari ini saudara sulit untuk mencari pekerjaan, mencari langganan, mungkin daganganmu sepi, ekonomimu lesu, saudara. Buat apa engkau merasa terpuruk? Dalam hidupmu tidak ada lagi meterai yang menutup rezeki atau berkatmu. Mari berdoa pada Tuhan. Dia akan membuka pintu-pintu berkat bagi saudara. Kalau satu pintu tertutup, bagi Tuhan tidak mustahil membuka 1001 pintu untuk hidup saudara. Lalu yang terakhir, mengapa kita harus jatuh bangun dalam dosa? Ingat saudara, dosa juga merupakan meterai yang menutup berkat saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang menjadi penghalang, menjadi meterai, menutup segala berkat Tuhan, itu adalah dosa dan kejahatan kita. Mari saudara, kita dengan sesadar-sadarnya berkata, aku sekarang sudah menang terhadap dosa, dan aku tidak boleh jatuh bangun dalam dosa. Kiranya 3 hal yang ini menjadi introspeksi kita. Pertama, buat apa kita takut terhadap kematian? Buat apa kita merasa terpuruk dan tak berdaya? Dan yang ketiga, mengapa kita masih harus jatuh bangun dalam dosa? Mari kita terima dengan bersyukur
the broken seal, meterai yang sudah dibuka oleh Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna, penuh dengan kemenangan kehidupan dalam persekutuan dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima the broken seal, meterai yang sudah dirusak dan dibuka oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah perayaan Paskah, dalam situasi wabah corona ini, kami bersyukur hidup kami tetap berkemenangan. Hidup kami tetap ada dalam pemeliharaan Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati saudara-saudaraku jemaat GBS Yerusalem Baru yang mungkin hari-hari ini sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terpuruk Tuhan bangkitkan kembali. Semangat yang pudar Tuhan tambah-tambahkan untuk mereka boleh berjalan tanpa lelah, berlari tanpa lesu. Seperti singa-singa muda, mereka menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hamba mohonkan bagi jemaat GBS Yerusalem Baru. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan memberkati saudara.